Hadirin ikhwatul iman jamaah ahli kawasan Masjid Al-Sifa, kalitan muji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala kalayan kisarengan ku hidayah sarta inayah di mantena dina ieu kesempatan urang dipaparin kemampuan pikeun syukuri nikmat-nikmat Allah ku cara ngalarapkeun sajumlah kanikmatan eta kesehatan di antawisna sareng luangna waktu bahkan ku kaimanan diluangkeun ku urang sadayana dipersiapkeun waktos kanggo ngalaksanakeun pangaosan. Taya sanes ikhtiar urang ieu agung harepan Allah Subhanahu wa taala maparin mangkirang-kirang kasayan nu mangrupikeun nilai tina silaturahmi antawis orang papada muslim kami antuman oge kasayangan sanesna nyaeta ilmu anu Allah Subhanahu wa taala masihkeun kana hate urang ku bentuk ikhtiarna urang daek hadir ka ieu masjid. Oge alhamdulillah dina wengi ayeuna sakumaha biasa dina malam Jumat anu kahiji jadwal Ustaz Ucul Najmuddin Al-Ustaz senantiasa menghafazkeun kana jadwal di Asifaya. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ustaz. Mudah-mudahan teras dipaparin kesehatan. Begituna mangga urang sami-sami siapkeun manah sarta panguping urang sadaya kanggo nengetan naon hal anu bade dijelaskeun dipaparkeun ku Al-Ustaz dina kesempatan wengi ayeuna. Waktos sidang tempat kaya hormat mangga nyanyikeun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata man kana bi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana bi qalbihi, apabila ada di dalam qalbun. Jadi sanes dina pikiran tapi ada dina hati. Min sekolah darah. Sekolah darah itu bagian terkecil atau mikro disebutnya. Bahasanya mikro. Letik di sekolah darah. Biasanya kalau menggambarkan sesuatu yang kecil kemudian jadi besar, itu biasanya dari kalimat miskola darah. Makanya virus corona itu ukurannya mikrosentimeter, ya, itu ataupun miskola darah, ya, mikrosentimeter. Jadi sentimeter wae kita makin mikro lebih. Nah, kita sekali lagi sebenarnya kami kemarin
Kenapa? Karena miskola darotinya itu min kibrin. Nah, di sininya pakai min sebagai tabyin atau tafsir. Jadi sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Jadi tilu leutik heula naon. Maka penyakit nu gede teh eta teh tilu makhluk anu leutik. Makanya Quran menyebutkan innallaha la yastahi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat sebuah misil ma ba'udatan. Nah, ya. Ma ba'udatan. Ba'udatan teh nyamuk. Nyamuk yang kecil ba'udot. Dan ini adalah nyamuk betina. Kalau nyamuk jantan namanya ba'ud. Nah, kalau nyamuk betina namanya ba'udot. Anu nyebabkeun penyakit mah nyamuk betinanya. Kalau nyamuk jantan tidak menyebabkan penyakit. Oke, keluar di dia Aedes aegyptinya atau penyakit DBD di dia. Karena tidak ini. Maka seorang medis kalau dicocok ku nyamuk awewena bakal DBD. Kalau dicocok ku nyamuk laki-laki nama dari nakuran lagi dia ba'udot sanes ba'ud. Jadi sesuai antara medis yang sudah disebut oleh Quran dulu begitu. Ya, jadi ilmu mah nyusut itu kan lagi oh iya sudah ilmu lain ilmu geus aya dina Quran ilmu nyusul anu sok dibalikeun tuh nya geus aya ilmu Quran heula tong dibalikeun jadi siga nu Quran teh nuturkeun ilmu gitu kan ya. Jadi dina Quran nyamuk yang menyebabkan penyakit itu adalah ba'udot. Yaitu nyamuk betinanya begitu kan. Jadi kalau dicocok punya nyamuk jantan itu tidak akan DBD. Tapi kalau oleh nyamuk betina itu akan DBD. Yang kurang beda dengan laki jeung awena kumaha gitu unggul. Kan eta teh kudu aya ilmu deui kan. Ya. Dan bisa kita laki awewe teh ngobrol we. Nah, mulai diungkap begitu. Kenapa? Karena emang seperti itu. Makanya kan di dalam Quran wa 'allama adama asma'akullah summa aradahum kemudian alam malaikat faqala anbiuni. Jadi kan tahapannya gitu ilmu. Jadi kan kurang terang contoh. Dan ba'udot nyamuk betina itu biasanya keluarnya siang. Sedangkan nyamuk jantan rata-rata biasanya keluarnya malam. Ulang dibalik biasanya awewe keluar teuing. Tapi berat mata awewe mun geus nyocok penyakit sakitu we. Nah, gitu kan. Nah, gitu kan. Ada sebenarnya menggambarkan begitulah nyamuk itu kan. Nyamuk itu seperti itu. Mulai diteliti oleh para ahli. Kalau nyamuk betina itu tidak bersuara. Nah, itu kan. Kalau nyamuk jantan itu bersuara. Nyahiung di dia. Jadi lamun aya oh lalaki nah gitu lah. Tapi apa gitu teh aya nanti gitu. Ya. Jadi kayak itu lamun aya lama tuh yo nyahiung urang kudu sieun lalaki sakitu we. Ya. Tapi lamun silent kan, silent ya dia itu apa? Dia itu diem, dia dekat-dekat gitu. Oh berarti itu. Biasanya kalau silent itu kilang. Diam-diam tapi membunuh gitu kan begitu. Jadi orang kudu hati-hati lamun kalau ada nyamuk tidak bersuara itu ada kemungkinan dia bakudong inilah yang menyebabkan apa? Itu yang menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena nyamuk betina itu ataupun dia memiliki 6 pisau di mulutnya. Kalau nyamuk jantan itu memiliki 2 pisau di mulutnya. Tuh. Kita itu. Jadi lamun anu Aedes itu aya di apa? Jadi aya di muri, aya di nyedot ieu, aya di ngawatkeun racun. Itu setiap ataupun di mulut yang kecil itu ada 6 pisau yang dibikin oleh Allah. Kita disebut innallaha la yastahi itu. Allah tidak malu untuk membuat sebuah misi yang kecil. Kenapa? Moal kapikiran kurang. Makanya gerak nyamuk seketik itu Pak, kemudian di jerona aya pesoan gitu kan. Rek kumaha mikirana? Ya. Tapi itulah cara Allah begitu. Jadi 6 pisau ini tugasnya beda-beda. Kia. Kalau yang ini cuma 2. Maka lalaki nanti kudu loba pesok. Lalaki nanti loba pesok lagi. Konflik masyarakat we.
Ya, mau isi itu, padahal isi masa kali ngocok, luar biasa. Ya, jadi lo bantu ngajar orang tua teh kualet, rata-rata, dan di Quran kayak gitu, anu salah itu awan baik. Kalau kayak mulai nana kayak kalau orang, ya, bila awal sagagagana, istrinya sekian siang akan sakit. Kenapa? Karena dalam sebuah penelitian perempuan itu bisa mengobrak-abrik pikiran laki-laki. Walaupun seperti lemah, tapi pikiran ulang bisa gagal luar biasa. Ya tahu. Kita bilang begitu. Hari ini macam biasa. Ya, karena kan semua manusia juga berbeda-beda kan. Pengalaman hidupnya berbeda-beda, tapi luar biasa. Ini dari yang kecil. Nah, ini untuk menggambarkan hadis yang ini. Ini kan sama. Awas Pak, kasur ke neraka pun letik, lain pun badan. Ya, orang Islam ke neraka pun letik, lain pun badan. Kena badan pun justru diterangkan deh. Maka layak dulu jannah teh, lain rangkaian kerjaan kafir, kerjaan kafir itu perlu disebut kerjaan umum, bukan ngesiar bulu naro begitu. Maka kini dengan ayat. Pawairul lil musholli, cilaka di jalan musholat. Ya nyata wairul tak kena musholat. Dan kena nukara sholat lain wairul bahasana. Ya, terus tinggal di sholat aja cilaka. Ulang kan dibalikin gitu biasanya kan. Maka kuning sakalian itu sholat. Nah, sholat aja cilaka untuk menggambarkan wairul itu karena bahasanya wairul itu artinya musoboroh. Itu kecil sekali, menganggap kecil terhadap sesuatu begitu kan. Sampai tinggal ayah-ayahnya begitu, ayah kemang, ayahnya harganya sapot 1 juta. Dalam kemang itu di kebun awi teh pada nyacan. Kemang naon? Ayahnya nuju pirang, janda kolok, ayah janda disebut kolok ya tos gitu. Ya, logikeun ka mahal. Eta teh baheula mah dicacak di kebun awi, cek begitu senang manfaat. Hiji waktu mah bakal gede eta teh. Maka tonana pendek kan leutik can itu. Sabab masalahnya badan itu ulah leutik. Makanya kata Allah dalam Quran, "Ma bamudatan pama paukoha." Kenapa? Kesininya lebih kecil, itu hanya mikro. Maka apa paukoha virus. Virus kan itu. Leutik kan virus. Mau artinya apa? Ya. Ayeuna gini, gering tapi sadunya. Ya, kering sadunya sampai bunuh leutik ya, sampai setingkat profesor pun dan doktor pun tidak bisa menangani makhluk yang kecil ini. Yang ini ternyata mikrosentimeter terlihat jadi ataupun itu ukurannya. Dan sampai dia mengatakan virus ini pun akan kesulitan kalau kita tidak paham bagaimana cara menganalisa. Jadi mata jalma gitu kan ya, mata jalma loba kasil, kusabab aya nambah pengetahuan. Ya, usir gue diperhatikan, anu loba sirku corona anu pintar, dan barang-barang itu, itu barang saja, beda itu kan, hari-hari, nah sahabatnya kita ada loba maca, ini loba maca, itu segala baca, itu loba kasir, coba gitu kan, orang loba maca ada maca lagi kita bisa, ada kesalahan teh, mereka tinggal di situ, jika harus sudah di rumahnya. Wah, cukup deg-degan. Nah, sahabat, kita sakit tuh kamu buat mikir. Tahu kiranya apa itu? Obat maca tentang corona, kayak deg-degan. Oh iya, di antara ciri anu kena corona apabila dia sudah tidak bisa mencium dan tidak bisa merasakan. Jawab ada harian. Coba hari itu pada tak dibaca rek nasawan lagi kalau masalah. Ya. Maka kan gitu, semakin pintar dan semakin banyak bacaan, maka ada kemungkinan semakin takut ketika dia mempelajari sesuatu. Maka di Quran, anu jelema loba kasir, di mana ngalungihan orang. Coba tinggalnya. Jelema anu pak beunghar jeung miskin, tapi da kasir. Aslina besok. Anu beunghar san, kan anu miskin san. Loba kasir, tapi lu segala ayat dia loba kasir. Syirk. Ayo miskin rek syirk, ada urana. Mulai mau ke miskin ban. Tahu ke apa sih?
Mau ada ketakutan lebih gimana? Kenapa? Karena dia juga sudah tidak banyak dipikirkan sesuatu. Makanya hidup itu dari sesuatu yang harus diperhatikan, sesuatu yang kecil. Kasih boleh diperhatikan. Mana sih ya? Iya, ayah corona. Nah, mana jangan corona teh? Virus, ada virusnya pada rumah. Iya, perhatian lagi. Ya, nah sahabatnya karena dia tidak pernah membaca begitu kan, tidak pernah membaca situasi, kalau lanjut TV, kalau baca koran, ya kurang pengalaman, informasi itu ya, so aman ke kampung-kampung, musim kulit ya, aman ke kampung-kampung, anu balaran teh di kota, kata-kata karena ini menuju namanya kota mana, tinggal di pelosok, jauh arah kecil begitu, walungan. Di syawal fakun ya sudah pikiran gimana talalandur itu ngariung ngobrol cara cuci tangan ngarang pikir-pikir juga nah kita pikiran kok disinggunya harus tidak pada 12 di pasar itu nggak ada atau di malas nafsu gitu jadi sudah ini sebetulnya kalau sekarang maaf ya, kalau sekarang disalahkan ini saya tidak bisa. Dan berarti hayat cicing lima, asal 2 juta bisa kowe tiap jalur sok naik. 5 ya 5an, sok 5 dari 2 juta ya pak, dengan cicing 5-nya. Ya udah perlu cicing ya uang merah ya. Mana bahan penyakit kan otak. Jadi karena justru mau tertelek virus, nah pikiran virus. Ada omong gak dia dalam kalian ada pejabat konama di sini mah jelas saya melanggaji dia yang melanggaji ada jamaah anu teu baru gagari siap di mana disimpulin ge insya Allah sok cicing di sok asal sapoe we 2 juta per jelema di bumi ya 20 kan saya punya satu pikiran ya itu di rumah saya ada 20 orang isi pemikiran sok 2 juta 40 juta terus sapoenya di pemerintah ya cicing gimana? Coba lah mulainya kabehanan di mana 2 juta per orang sesimpulin lebih biar pikiran itu nah siapa mau yang datang ya nah ada 2 juta bukan per orangnya karena jadi sebetulnya begini ya sebetulnya saya memahami dulu supaya ditertarik ya bisi rudat pikirannya bisi rudat ketika hati anu pabelit jeung jelema na Habib Rizik aya anu positif nah kejangan ada keluar kerumun teh iya nah ieu beunana ada enggak sampai ke hati ada kurang dulu hati-hati nu barengan gitu sok tinggal di pasar nggak dulu jelema pinjam 2 pinjam 1 nah dulu yang di skala 2 sekarang pikiranna jadi betul shock immunity namanya dia sudah begini sekarang kali hidup manusia jujur saya udah bikin riset ternyata waktu kuat kayak gitu sampai saya tadi bertemu di rumah sakit dengan orang yang sudah repot dengan usaha habis malam berpukul lagi segitu ini jangan advice awal usaha sampai gitu ini jangan ini harus diperhatikan seperti ini orang berbahaya makanya kalau orang yang berjuta yang terulang dengan raguan kajian anak ngaji ada dengan ngaji tutup di masjid ada sok beli kajian kenapa harus kita simpul nah karunya ya karu gitu jadi tinunau konsina tinunau jadi sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar. Kalau dari sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar, maka kita harus memperhatikan bahwa ternyata Allah kasih ujian itu terkadang bukan dari yang besar. Ujian hidup manusia nanti nuletik sakit. Lamun nuletik lolos, berarti nuletik manusia sakit. Sok tinggal bapak ibu. Rata-rata jadi kan diuji ku Allah teh kumutkeun kemampuan ilmu. Ari Nabi mau ujianna berat dibandingkan jeung urang, karena ilmuna komplit. Ari urang sok kira-kira sakit itu urang mah. Urang disakit geus asana teh sehingga pangberat we gitu.
Ya, padahal belum tentu. Makanya di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa la yadkhulul jannata man kana. Jadi oleh Rasul disebut siapa yang di dalam hatinya. Maka di Quran surat An-Nisa ayat 33, sesuatu itu dua, satu fi qulubihim, yang kedua fi anfusihim. Eta menjadi masalah. Menjadi masalah di hidup eta. Jadi kaganggu dua apa? Fi qulubihim, kaganggu pikiran, hati, ya. Wa fi anfusihim, kaganggu jiwa. Nah, ieu An-Nisa ayat 33 sok tinggal. Jadi awas di Quran. Ya. Makanya bagaimana Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa orang kan tidak bisa mengelola itu. Jadi balik kepada gawang. Dan baik awak meneliti asal ieu na rek hebat daripada awak badan tapi ieu meneliti. Ya. Main pada ibu-ibu sih cucu. Karena kan kagak udah jiwa. Kurang pada dan cucu udah badan mana? Ayo cucu gajelam bikin kapoh gajelam teh kalau kabal aku pukul balon. Nah, cing aku kan cucu sedikit aku. Orang kalau sudah jiwa dan hati itu terganggu, itu sesuatu yang kecil saja itu jadi berat itu. Jadi berat. Dasar itu ya, ketinggal. Makanya bagaimana kita memberikan sebuah gambaran seperti ini? Miskola dan roti hanya sekecil min kibrit. Nah, oke, ngurus kupar sama kita ditaruh. Pakola rajulun, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang itu adalah apabila dia itu senang pakaiannya bagus, begitu kan? Dia senang kendaraannya bagus. Apakah dia itu sama? Itu adalah kesombongan. Kan kita yang harus begitu. Ya Rasulullah, bagaimana yuksinu sauku hasanan katanya. Dia senang pakaiannya bagus, kemudian na'luhu hasanatan, kemudian pakaian ataupun kendaraannya bagus. Apakah dia itu juga sama? Bahwa dia itu adalah orang yang sombong? Kata Rasulullah, innallaha jamiyun yuhibbul jamal. Kayak beda kan banyak. Sombong jeung gaya beda. Nah gaya mah kudu. Mainnya ramijut. Pemelihat terukanan naon atulah ramijut deui. Ada gaya saya tipu. Wah nepikeun ka bukannya aya jami eta pandeuna. Ibu atuh beli itu ya, itu berbuk enak banget. Senalepan. Dan semua kene kaluar gitu. Nah, bener sahabatnya makin aku cing aku balik. Padahal itu telepan. Karena mah masih ngumpulkeun ke budak bekal. Ieu we kareunasna juga ya dicocoran. Awak teh sih. Anas dahar teh nikmat. Anggar maot mah sarua. Itu kan begitu. Kota orang ngomong ayana Pak Supri beli maksud beli teh kieu maksud simpel teh. Hayang keluar lawas beli tok tak lebar ngaluar beunang. Itu nama orang teh dahar teh eta teh. Asup ka restoran jeung tahu mah di imah. Ya. Masa ka restoran teh aya nu aneh eta teh. Aku sok iga kali-kali nya. Ba teh singkat tahu deui aya geus na mengira. Sedaya gua ari eta sanalalapna sareng sama seganti. Ayo kita gratis asal ini. Nah, itu bukan gua lamun bicara ku karaoke nya. Restoran jeuh cok kuat begitu. Bapak sini bapak ini biar 400 biasanya nih kalau makan begitu kalau ngomong gitu mari bawa dari kan baik nikmati kan video kata nana mata kita kadinya kan menikmati ya terus masuk manusia beli kadir ke sudah kumam tadi imam apa nih jadi goreng aku jadi ada di kaku dari nanti gini tuh malah ada ya makanya begitu saya ketemu langsung kan mau Goreng tahu cocok karena ada sama orang tua Cina juga ada mana depan sendiri harus lebar atau saya ada salah kayaknya kalau tapi mas nanti gue akhirnya nempel dan malah kalis atau kalau gitu nah ini apa budak lagi candaran disimpulkan ya padahal apa lah so iya disimpulin emang apa sih karena
Ngarang urang minimal di dunia teh pernah ngasa anu ngeunah sakitu. Kayak kira ngasa anu ngeunah maot ongkong nya umur ponok meningkit tuh urang teh ngalarena tapi umur panjang. Nah, jadi kuncinya di sana. Apa yang dimaksud? Kata Rasulullah, innallaha jama' atau wa yuhibbul jam' atau jam'. Itu apa itu jam itu? Dia itu gaya dan Allah mencintai orang yang. Nah, itu mah beda. Ibu, bapak boga rezeki, beli kendaraan, beli imah, beli baju, baik dan penting mah. Dah ada sombong dengan apa dengan hatinya. Ini sombong sudah tinggal dengan imah beli mobil deh. Sebisa tanya heula jawab teh. Ya. Ulang teh ngomong gitu teh bisa kan baik ya. Masalah sombong dan tidak ada di hati orang itu pasti dia diterangkan man kana fi qalbihi kibrun mah moal patingali Pak di jero kibrun ya kibrun mah di jero wajar itu tenang sok boga baju gitu pakai meuli anyar itu pakai sakali baju anas dibeli pakainya satahun sakali lebaran ya bungkul anu nebikeun ka sok lusuk saur Nabi ge makan sampai itu habis waktu nabung sampai habis silakan dan itu dinikmati oleh kita semuanya. Kenapa? Karena manusia kalau dia itu ada kesombongan eleh nyomongkeun naon sababna jelema lain leuwih ti urang sakitu. Makanya ketika Anda merasa tampan maka ketampanan Anda tidak akan lebih dari Nabi Yusuf. Ganteng, anak Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf lah kalau punya muasih gak ulang Pak sampai bidadari digenggengkan. Nabi Yusuf ngalaku inangkuran sukakan sampai dia itu apa? Si tangannya jari-jarinya itu dia itu sampai kaget ningali Nabi Yusuf. Ayah, ningali ulang kaget. Sawah ada yang kaget biasa merasa kasih ya mulai lebih ke Nabi Yusuf walaupun sebetulnya di dalam hadis riwayat Bukhari Nabi yang tampan itu Nabi Ibrahim ketika Rasul Isra-Mi'raj kan aku bertemu dengan seorang Nabi katanya yang Nabi itu katanya tampan dan sampai menengadah aku melihat wajahnya ditanyakan ke Jibril siapa Nabi itu Ibrahim ya Rasulullah. Oh, wajar Nabi Yusuf kaset dan bapaknya di akhir dan kaset juga. Ya, jadi kaset keturunan. Ada udah kayak kaset kayak ulah tinggal. Salahnya sih masa. Tinggal itu diganten gitu cek salahnya teh. Emang bapak kemanain wajahnya? Jadi ketika kita merasa itu kan, awas Pak, merasa. Dasarnya kayak merasa. Lain merasa. Kita merasa tampan, bukan tampan, merasa sebetulnya. Kita nampak kamera Allah. Lain kahayang urang hayang kumaha bener tampak kamera Allah sakit itu. Kayak dipaksakan, namun dipaksakan jadi kasar gimana sakitu. Sok aya ngarobah irung wae sabaraha 2 miliar. Irung bungkul. Cacan pipi, cacan gado, kayak terusnya mereka merasa begitu unggul. Apa saya mau ayah? Kenapa? Karena mungkin ada yang lebih dari kita ataupun ada yang lebih rendah dari kita. Ayah, lebih anak berkurang, tinggal gitu, beda hidup daripada dia tak. Tuh, satu itu. Ini untuk menkibrin dulu supaya nanti paham apa yang menyebabkan. Yang kedua, kalau merasa cantik, maka tidak akan lebih daripada Siti Zulaikha. Ya. Saya menggambarkan Siti Zulaikha dulu. Kenapa? Karena di hadis disebutkan wanita tercantik disebut. Walaupun sebetulnya istri Nabi itu cantik semua. Kenapa? Karena Siti Zulaikha itu sampai disebutkan ini adalah wanita yang tidak ada bandingan rupanya ketika di Mesir. Berarti gelis gitu kan. Kita gini ngelamun nikah supaya didoakan. Sudah deh mesti ke Siti Zulaikha. Ya, kasetnya si Yusuf, gelisnya si Zulaikha. Lagi dari apa sih kasarnya? Mengaku saya mau ayaleh gitu ya. Itu mah pilihan wah ya ratu kecantikan sedunia.
Waduh, bandingkan ini si Nabi saat itu sampai Siti Aisyah itu dia Umayyah dipanggil. Jarang perempuan dipanggil Umayyah di Arab Saudi kecuali menggambarkan perempuan itu cantik banget. Begitu aja. Ya. Sokak kabojo. Ya, pemajikannya dipanggil gitu, saya percaya diri. Langsung di area. Ya, dipujimu. Ya, Umayyah, gitu kan. Seperti ustaz. Di Timur Tengah itu ustaz itu adalah gelar bagi guru besar, gitu kan. Jadi kalau guru besar itu panggilnya ustaz di Timur Tengah. Di urang kayak ustaz itu menanam. Jadi itu mah guru besar, jadi urang biasa-biasa. Kalau itu gelar tertinggi itu. Jadi kalau urang amal ke Timur Tengah, kalau ada yang panggil ustaz itu guru besar, ya, itu gurunya profesor. Ya, jadi ustaz itu guru besar. Bisa ya. Dan kenapa memanggil itu kan harus nurani kan? Nurani dan manggilnya nurani. Lamun teu make nurani ada mau apa dan berat. Gitu. Ya. Eta. Jadi pemerasan nulis. Main lebih. Ya. Makanya kecantikan kita juga dibahas. Jadi aya waktu ada tulis di batas aya waktu. Waktunya saudara sok cobiannya 25 tulis kene. Terus 52 masa dua, lamun 25 hayang 52 siga 25 kayaknya gitu ya biayana. Sabaraha biayana. Bedakna we ulah biasa. Limpahna ulah biasa, kulitna. Jangan teu bisa dibohong. Nya ge di wedakana ada jarona geus. Teu udahna mah 17 juta ada jarona kulitna. Madak tersehat, ini mah dari terbatas gitu kan. Kemudian kalau Anda merasa suaranya bagus, merdu, maka tidak akan lebih daripada Nabi Daud. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan Nabi Daud ini adalah seorang nabi yang suaranya itu paling merdu. Sampai kalau ada burung, dia mendengar suara Nabi Daud ngomong, itu berkicau. Dan kalau ada angin yang sedang atau bertiup kencang, begitu Nabi Yusuf ataupun ngomong, itu langsung si angin itu menjadi sepor-sepor. Saking merdunya suara Nabi Daud. Ingat di ulang ayat jamu, hanya pikir kasorannya dibayar sakit. Main lagu tidak. Ya, Nabi Daud angin wen berlebu jadi langsung sepor-sepor. Burung saja itu berkicau. Ayat ulang suara ulang. Angin wen jadi nabi lebu. Manuk ada hari bar. Ya, jadi kalau Nabi Daud itu ngobrol, beliau itu si burung itu mendekat. Dia berada di dahan-dahan dan dia mengangguk mengikuti suara Nabi Daud. Nikmat sekali. Itu Quran menyebut seperti itu. Ya, luar biasa. Makanya jangan atau dia udah dulu harus itu. Oh, ini suaranya hebat kok. Wow, jegret dia bicara uratnya. Yes, emosional. Ya. Penyanyi, motivator, dengan ustaz, mubalik, dai, kan kuncinya di sholat. Saya di sholat. Sampai dia untuk daya sholat. Aduh. Ustaz kan budaya sholat. Yang kayak mau bagus sholat. Maka si guru sholat adalah salah itu ya Allah, sing sehat sholat dan hati. Diri nang sahabat. Iya kunci. Coba aja penyanyi. Kita tampilkan penyanyi terbaik dan sebagainya. Begitu malam itu usaha. Cingkumah, makanya nggak perlu takab. Wah saya yang paling baik saya. Nah satu itu baru tiga itu gitu. Kalau Anda merasa pintar, ya, kalau Anda merasa pintar, maka Nabi Daud pun itu adalah nabi yang dua-duanya itu adalah memiliki karakter ya. Nabi Daud menyelesaikan masalahnya Jibril. Tahu itu Nabi Daud. Nabi Daud itu kan suara saya sangat pintar. Jadi lamun kurang merasa pintar, kayak lebih pintar. Ada kesalahan ulama
lamun jelema geus sakola nuku rek nyangan ilmu di mana. Kira-kira profesor kudu ngadege kisah sakitu. Ya lamun profesor kudu ngadege kisah. Anu geus eueuh sakolana deui ya. Geus eueuh sakolana deui. Ieu atuh Pak, lamun SD lu, kan itu geus mentok sakola. Mentok ieu. Lalu jadi profesor, cing kira-kira ngadege kisah. Ilmu. Makanya Buya Hamka mengatakan orang yang pendidikannya tinggi maka dia harus menerima ilmu dari apa? Dari tawadhu dan iman. Jadi diturunkan ego, nah kaitan iman. Akar bisa nerima ilmu bisa awal. Tapi lamun ngaetan aya kene di mana ada nafsa geus pangumur na ilmu sakit. Padahal teu apal panggeulana nomor hiji kali jadi profesor teh ieu teh nu mujina ge teu sakola. Contoh sekali ini. Siapa orang pertama yang jadi profesor di dunia? Sah. Kayaknya mengujinya kan bisa kok. Nah, Ustaz apa gimana? Apa nih profesor kahiji? Nah, tapi menguji itu ya, baik tersakola. Biasakan mengujinya dari tersakola. Atau kalau dia profesor gini, iya mengujinya nggak beres-beres katanya. Makanya siapa profesor di dunia pertama itu yang ujinya jadi dia itu adalah yang tidak sekolah. Nah, moga ilmu kan uji eta sakit. Ya, kalau ada dia sebelum kalinya sama. Nyata nyatu. Ada sangat guru kan guru panggung nanti mungkin saja tidak sekolah. Ya, mata kalau nanti SD lu eta di jero imah atau naon bilang dah ya sok udah manggil gelarna dah urang rek S1 S2 S3 dihareup budak di pojok simkuring dari ustad budak simkuring teh manggil ustad sudah di pamasan ustad lucu ayah budak panggil dokter profesor dan semua hilang dalam makanya tidak boleh takabur di dalam